Salam sejahtera dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali untuk dapat bersama-sama mempersiapkan diri dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita sampaikan di hari Minggu ini, terkhusus buat pelayan KKR GBKP yang terkasih. Di hari Minggu ini, atas segala pertolongan Tuhan, Dia mau dan Dia berikan waktu yang Dia izinkan boleh kita pakai untuk menaburkan kebenaran firman bagi adik-adik kita. Sebelum firman ini kami sampaikan, kita meminta pertolongan dan kekuatan di dalam Kristus. Kita berdoa. Terima kasih buat segala lawatan dan kasih-Mu Tuhan. Engkau baik dan selalu ada bagi kami. Turunlah Roh-Mu yang berkuasa bagi kami. Izinkan mulut, pikiran, dan hidup kami mempersiapkan perenungan firman ini, agar di dalam kasih Tuhan kami dikuatkan selalu. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di Minggu tanggal 4 Mei tahun 2025 yang menjadi info kasio ataupun ayat hafalan kita boleh membaca dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 9, dan yang menjadi bacaan remaja dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bahan Alkitab kita di hari Minggu ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 26. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang menjadi tema di hari Minggu ini adalah menyelesaikan kemarahan. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di hari Minggu ini tentu satu hal mengingatkan hidup kita, yaitu berhadapan dengan kemarahan. Adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik kita pernah marah? Pasti pernah marah. Apa penyebab kemarahan itu terjadi dalam hidup kita? Adik-adik kita boleh menyebutkan mereka marah ketika bla 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 bla. Mereka marah ketika mereka tidak mendapatkan keinginan mereka dan lain sebagainya. Kepada siapakah alamat kemarahan mereka? Bisa kepada teman dekat, sahabat, orang lain. Bahkan ada juga yang marah kepada saudaranya sendiri ataupun orang tuanya. Kenapa bisa ini terjadi? Karena manusia selalu mengikuti keinginan dan kehendak pribadi yang mereka tanamkan di dalam diri mereka, sehingga apa yang menjadi keinginan mereka itu harus orang lain juga menuruti ataupun mendukung apa yang menjadi keinginan itu. Apa contohnya? Kita boleh menyampaikan kesempatan kepada adik-adik kita menyebutkan ataupun mengingat kembali apa penyebab mereka marah. Dan bagaimana kemarahan mereka itu, apakah sampai berhari-hari, ataukah sampai berminggu-minggu, dan lain sebagainya. Tapi di hari Minggu ini kita kembali dibawa melalui kebenaran firman Tuhan agar senantiasa semua anak-anak Tuhan, semua pelayan KKR untuk bisa diingatkan agar termotivasi hidup kita, agar kita tidak terjebak dalam kemarahan yang membuat iblis bekerja dalam kemarahan kita, yang membuat pintu masuk hidup kita terjebak dalam dosa. Bolehkah kita marah? Boleh, tapi jangan sempat kemarahan itu membawa kita ke dalam dosa. Kalau kita melihat bagaimana ayat Alkitab yang sudah saya bacakan kepada kita, di mana ayat tersebut mengandung arti bahwa marah itu boleh saja.
Tetapi yang tidak boleh yaitu karena kemarahan hingga membuat dosa atau membawa kepada kehidupan dosa. Karena ketika kita memberikan kemarahan itu tanpa ada penyelesaian, maka yang mengatur kehidupan kita adalah iblis, bukan Tuhan. Mengapa orang menjadi marah? Seperti yang terdahulu saya katakan, orang menjadi marah karena disakiti. Orang bisa menjadi marah karena dilecehkan, tidak dihargai, dikecewakan, bahkan pernah dirugikan dan lain sebagainya. Sehingga timbul suatu keinginan untuk melakukan tindakan, yaitu ada yang balas dendam, ada yang menyakiti, ada yang merusak, yang akhirnya mengakibatkan perpecahan ataupun permusuhan. Sehingga di sini kita melihat relasi itu rusak. Bukan hanya relasi rusak dengan sesama manusia, tapi rusak juga relasi kita dengan Tuhan. Nah, inilah kemarahan yang dimaksud yang membawa kepada dosa. Jadi, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan jangan menyimpan kemarahan berlarut-larut. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bila menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam masih menyimpan kemarahan. Artinya, segera selesaikan. Tetap tumbuhkan kendali diri kita. Artinya tetap jaga mulut seperti 1 Petrus 3 ayat 10, jaga hati Amsal 4 ayat 23, dan kendalikan diri dari Galatia 5 ayat 23 sebagai buah roh Allah yang memampukan kita untuk mengendalikan diri, hati, pikiran, dan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sering sekali dalam keadaan kemarahan, emosi tidak terkendali, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, tidak sopan. Ini semua dilakukan oleh mulut kita. Bahkan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada dosa. Paulus tidak pernah marah ketika ia dihina. Dia tidak marah ketika ia difitnah. Dia tidak memusuhi orang yang memusuhi dia. Tapi Paulus memperlakukan dengan semua bentuk-bentuk kerendahan hati. Dan demi Injil, Paulus bersedia menanggung segala hal-hal yang bisa membawa penderitaan di dalam dirinya. Kita melihat apa kata Paulus? Aku heran bahwa kamu tidak lekas berbalik daripada Dia yang telah kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan telah mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kita melihat di sini, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Artinya, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Galatia di dalam kitab Galatia 1 ayat 6-9, dia menjelaskan bahwa Injil itu yaitu Yesus Kristus sendiri. Paulus sangat marah kepada orang-orang yang memberitakan Injil lain sampai ia mengatakan terkutuklah dia. Kenapa Paulus marah? Karena ada kesalahan yang dia temui dalam pemberitaan Injil yang disampaikan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini juga, dalam kitab Efesus yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, menyelesaikan kemarahan. Kenapa kita perlu menyelesaikan kemarahan? Paulus menyelesaikan kemarahan untuk menyatakan satu kebenaran Injil, yaitu hidup saling mengampuni, hidup saling mengasihi, sehingga ketika dia disakiti, difitnah, bahkan dipenjarakan, disiksa, tapi dia menanamkan satu hal yang baik di dalam dirinya. Dia tidak memusuhi orang yang menyakiti dia. Dia tidak menyimpan amarah.
dia tidak dendam. Tapi yang dilakukan Paulus adalah, demi Injil aku bertahan, demi Injil aku memaafkan, demi Injil aku tetap setia kepada Tuhan. Begitu besar teguran firman Tuhan hari Minggu ini, agar senantiasa adik-adik kita sekalian, kita bawa hidup mereka agar menyelesaikan kemarahan itu. Sangat penting untuk mereka nyatakan di dalam hidupnya. Karena orang-orang yang menyimpan kemarahan akan memperkuat akar pahit di dalam dirinya, sehingga berpikir positif tidak mampu, melihat orang senang tidak mampu, hidup di dunia ini gak pernah bahagia, hidup di dunia ini tidak pernah tenang. Apakah adik-adik kita mau demikian? Pasti mereka katakan tidak. Kenapa tidak? Karena hidup bahagia, hidup tenang, hidup damai sejahtera, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Dan semua itu adik-adik kita peroleh karena mereka percaya kepada Tuhan, karena mereka hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat Efesus di dalam pasal 4 ini mengajarkan kembali kepada kita, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk menaikkan amarah kita, tapi justru berikan kepada Roh Allah untuk menyelesaikan amarah kita, agar kita memiliki relasi yang sehat dengan teman-teman kita, apalagi relasi yang baik dengan Tuhan kita. Kiranya buat semua pelayan-pelayan KKR juga pernah kecewa karena kemarahan, pernah disakiti, pernah dikecewakan orang lain dan lain sebagainya. Tapi kakak dan abang pelayan KKR sudah sembuh dari kemarahan. Mereka sudah menyelesaikan kemarahan di dalam Tuhan dan siap sedia melayani Tuhan. Karena kemarahan tidak akan mereka bawa tidur, tapi menyelesaikan sebelum matahari terbenam. Tidak menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah, tapi mengejar penyelesaian masalah itu menjadi solusi yang terbaik yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Demikian kiranya firman ini mengingatkan kita kembali buat seluruh adik-adik yang akan kita layani. Kita giring mereka, kita bawa kehidupan mereka ke hadapan Tuhan, agar senantiasa dalam kasih Tuhan mereka disembuhkan hatinya, dikuatkan imannya, disehatkan badannya, semakin menjadi berkat ketika mereka ada di dalam kasih Tuhan yang menyertai setiap langkah dan kehidupan adik-adik kita dan kita sekalian. Kiranya firman ini diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mensyukuri pekerjaan-Mu yang ajaib, pekerjaan-Mu yang luar biasa, yang menolong kami, yang memampukan kami untuk hidup di dalamnya. Kiranya Engkau berkati setiap orang yang rindu untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Setiap orang yang menaburkan firman-Mu, setiap orang yang menerima taburan firman itu. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, tolong kami. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan melayakkan kami hidup dalam damai sejahtera dan menyelesaikan segala kemarahan hidup kami di dalam Roh Allah menyertai kami. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.